asing dalam kitab Yahudi. Kata Quran, dia tidak asing. Yang namanya Ar-Rasul, Al-Nabi, Al-Ummi itu tidak asing. Karena alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil. Yang namanya Nabi, Rasul yang ummi itu mereka sudah temukan sifat-sifat itu tertulis di sisi mereka, ada di dalam kitab Taurat dan ada di dalam kitab Injil. Kita memang tidak menjadi pengkaji dua kitab itu karena kita tidak sedang studi perbandingan agama, tapi penjelasan Quran dan ada banyak para ahli tentang kedua kitab itu juga menyebut bahwa memang sifat-sifat ini sesungguhnya ada, walaupun oleh sebagian penganut Yahudi dan Nasrani sifat itu sudah sebagian dihapus, tapi tetap sifat Nabi itu tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil. Nah, lalu kemudian Al-Quran melanjutkan ketika Nabi Muhammad itu kelak datang, seperti apa risalahnya. Minggu yang lalu kita sudah sampaikan, satu yang dibawa oleh Nabi itu, Nabi akan selalu menyuruh umatnya ya'muruhum bil ma'ruf. Itu satu. Jadi risalah Nabi itu amar ma'ruf itu pasti. Yang kedua, wa yanhauna 'anil munkar. Makanya di dalam syariat Nabi Muhammad, amar ma'ruf nahi munkar ini bagian terpenting dari syariat itu. Jika di sebuah masyarakat amar ma'ruf nahi munkar sudah tak jalan lagi, itu tinggal nunggu aja turunnya azab. Kemudian yang akan dilakukan oleh Nabi itu wa yuhillu lahumut thayyibat. Nabi itu akan datang membawa risalah. Beliau akan menghalalkan segala sesuatu yang baik. Itu dalam syariat Islam, itu yang dihalalkan. Yang baik-baik itu dinyatakan halal. Kemudian wa yuharrimu alaihim al-khaba'is. Dan Nabi juga akan mengharamkan atas umatnya segala yang buruk-buruk. Nah, lalu kemudian kita belum bisa menyelesaikan minggu yang lalu. Minggu yang lalu itu saya sempat menjanjikan kita cobalah potongan berikut ini, karena potongan berikut ini terkait dengan risalah Nabi Muhammad juga ada dalam risalah Nabi-Nabi terdahulu, khususnya Nabi Bani Israel. Jadi kita lanjutkan kembali ayat 157. Kemarin Nabi itu yuharrimu alaihimul khaba'is. Salah satu dakwah Nabi adalah mengharamkan yang buruk-buruk. Yang berikutnya, wa yadau anhum israhum. Nabi itu akan mengangkat dari orang-orang Yahudi itu, kalau dia mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Nah ini dalam syariat Nabi Muhammad, ajaran-ajaran yang berat di dalam agama Yahudi itu oleh Islam itu akan diangkat, dikurangi. Jadi Islam itu berbeda syariatnya. Syariat Islam itu lebih ringan dibanding dengan syariat yang ada di dalam agama Yahudi dan Nasrani. Dan itu tugas Nabi mendakwahkan. Jadi kalau orang Yahudi mau ikut, mereka akan terbebas dari beban berat dalam agama mereka. Mereka akan dibuat menjadi ringan kalau dia masuk ke dalam Islam. Dan ini dinyatakan oleh Al-Quran, wa yadau anhum israhum. Nabi Muhammad itu nanti dalam syariatnya, dia akan mengangkat hal-hal yang berat dari agama-agama orang Yahudi dan Nasrani. Nah, apa saja agama-agama yang berat itu? Agama yang dianggap berat atau ajaran-ajaran yang dianggap berat dalam agama Yahudi dan Nasrani. Nah, Bapak Ibu, saya akan baca agak sedikit teks di kitab ini. Saya bacakan sedikit yang teks Arabnya, biar kita baca pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna bani Israil qad kana utira alaihim ahdun ay yaqumu bi a'malin sifal. Sesungguhnya orang-orang Bani Israil, mereka itu dibebankan dengan beban syariat yang berat-berat. Fa wada'a anhum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zalikal ahdi. Maka kemudian Nabi Muhammad
dengan diutusnya Nabi Muhammad, maka Nabi akan mencabut beban-beban berat dalam agama Yahudi tersebut. Mana contoh beban berat dalam agama Yahudi itu yang di dalam Islam dia menjadi berkurang? Ini kalau dalam kitab ini, Kaghaslil Baul. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, satu contohnya dalam kitab ini disebut begini, soal bersuci. Orang Yahudi itu dalam agama Yahudi, alat bersucinya cuma satu, air. Tanah itu tidak bisa dipakai sebagai alat bersuci, hanya air. Nah, kalau di tempat-tempat yang nggak mudah air ya, tapi kalau di tempat yang sulit air, seperti di negara-negara di Afrika sana, itu susah ya. Nah, dalam kitab ini disebut Kaghaslil Bauli. Misalnya kalau ada pakaian itu kalau terkena air kencing misalnya, nah itu dalam agama Yahudi itu tak bisa lagi dicuci dengan harus dibuang. Itu susah. Dalam syariat Islam, alat bersuci bisa air, bisa juga tanah, bahkan bisa batu. Ini kalau kita belajar fikih ada bab istinja dan istijmar, itu mencuci hajat itu ya bisa dengan batu ketika tidak ada air, walaupun air itu dianggap yang paling afdal. Jadi ada banyak pilihan. Nah, itu satu. Yang berikutnya contoh lagi, wa tahlilul ghanaim. Di dalam agama Yahudi, kalau terjadi perang, ada harta rampasan perangnya, namanya ghanimah, dalam bahasa Arabnya ghanimah, harta rampasan perang. Itu bagi orang Yahudi, dalam agama Yahudi itu nggak boleh diambil, itu haram. Jadi dalam sejarah Yahudi itu nanti harta rampasan perang itu kalau mereka perang, itu dikumpulkan di suatu tempat, nanti akan ada datang api yang menyambar itu, hilang. Seperti kasus dulu ketika putra Nabi Adam berkorban, Qabil dan Habil berkorban. Ditaruh barang korban itu di atas bukit, mana korbannya yang diterima ada api yang menyambar. Nah, harta rampasan perang itu dianggap haram, nggak boleh diambil. Tetapi di dalam Islam, harta rampasan perang itu boleh. Nanti setelah selesai ini kita baca surat Al-Anfal, itu cerita soal harta rampasan perang dan hukum cara membaginya. Yang berikutnya lagi, wa mujalasatul haid wa mu'akalatuha wa mudaja'atuha. Nah, ini Bapak Ibu yang saya muliakan, di dalam agama Yahudi itu kalau ada seorang suami istrinya haid, maka si istri itu harus diasingkan, dibuatkan kamar tertentu. Dia tak boleh tidur bersama dengan suaminya, tak boleh makan bersama dengan suaminya. Dia memang betul-betul diasingkan. Jadi ini dulu ketika sahabat-sahabat Nabi itu berkumpul dengan orang-orang Yahudi di Madinah, mereka sama-sama jadi pedagang walaupun beda keyakinan. Ada cerita orang Yahudi itu, kami dalam agama kami, kalau istri lagi haid itu nggak boleh didekati. Karena dalam keyakinan mereka ada mitos. Apa mitosnya? Wanita yang sedang haid itu artinya wanita tersebut sedang menjalani masa kutukan. Bagaimana ceritanya kok wanita yang haid itu sedang menjalani masa kutukan? Jadi orang Yahudi itu menganggap cerita Nabi Adam dan istrinya itu ketika di surga, kata orang Yahudi yang menyebabkan tergelincirnya atau terpengaruhnya Nabi Adam itu sehingga mendekati pohon larangan itu adalah gara-gara bujukan si istri. Jadi si istri ikut terlibat membujuk Nabi Adam sehingga mendekati pohon yang dilarang untuk didekati itu. Nah, atas dasar itulah kemudian perempuan-perempuan yang haid itu diberi kutukan karena kesalahan masa lampaunya. Itu dalam keyakinan Yahudi. Nah, jadi begitu dicerita kepada sahabat-sahabatnya, begitu orang Islam itu datang ketemu dengan Nabi, mereka tanya, ya Rasul, dalam agama kita seperti apa caranya? Boleh ya kita bergaul dengan istri yang sedang haid? Nah, ini mohon maaf, kata Rasul, isna'u kulla syai'in illa nikah.
suami istri yang istrinya lagi haid boleh melakukan apapun kecuali yang nggak boleh mensetubuhi istri ketika sedang haid. Bahasa Nabi, isna'u kulla syai'in illa nikah. Jadi orang Islam dengan istrinya yang lagi haid boleh tidur bersama, boleh makan bersama, bergaul seperti biasa. Yang tidak boleh itu adalah melakukan hubungan suami istri. Tapi itu tidak dalam agama Yahudi. Mereka betul-betul diasingkan. Nah, jadi dalam kitab ini dijelaskan mujalasatul haid, duduk bersama dengan istri yang haid tak boleh. Wa mu'akalatuha, makan bersama dengan istri yang haid juga nggak boleh dalam agama Yahudi. Kemudian wa mudhajatuha, itu tidur bersama dengan istri yang lagi haid juga nggak boleh dalam agama Yahudi. Dalam hukum Islam semuanya diangkat oleh Nabi. Nah, itu diantaranya. Dan banyak lagi saya bacakan. Ini ada hadis. Bapak Ibu kalau mau mencek hadis ini ada di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Saya bacakan hadisnya. Kata Rasul, "Uqtitu khamsan lam yuqtahunna ahadun minal anbiya qabli." Kepada saya Allah berikan 5 perkara, dan ini bagian dari keistimewaan yang Allah berikan kepada saya, yang tidak diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelumnya. Jadi ada 5 hal yang Nabi diberi keistimewaan untuk ini, berarti juga termasuk kita umatnya. Ini terkait dengan penjelasan ayat ini. 1. Nusirtu birrahmi masyiratas sahri. Saya, kata Nabi, itu diberikan oleh Allah pengaruh yang demikian hebat, sehingga lawan saya itu, siapapun yang memusuhi saya, itu yang jaraknya sebulan perjalanan itu sudah merasa gentar. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, dulu ketika Nabi sudah mulai dakwah, Nabi mulai sudah luas, itu nama besar Nabi Muhammad sudah kedengaran ke daerah Jazirah Arab. Raja-raja sekitar Jazirah Arab itu kalau sudah mendengar ini pasukan Islam, pasukan Muhammad, itu mereka sudah pada gugup, gemetar mereka. Bahkan dulu itu kerajaan Romawi di timur, di daerah Syria itu pernah disampaikan oleh katakanlah peramal kerajaan berkaitan dengan telah hadirnya Nabi Muhammad di Mekah. Apa kata peramal itu? Kelak kekuasaan Muhammad itu akan masuk ke istana yang ada di Romawi Timur. Itu waktu itu kerajaannya ada di Syria sekarang. Jadi lawan-lawan Muslim itu kalau sudah mendengar Nabi Muhammad itu jarak perjalanan sebulan itu mereka sudah merasa gentar. Itu Allah takdirkan untuk Nabi Muhammad. Yang kedua, kata Rasul, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Allah jadikan bagi saya seluruh bumi ini itu bisa dijadikan masjid, artinya tempat salat, dan dianggap suci. Makanya kita umat Islam sembahyang itu boleh saja di tanah lapang. Bumi Allah ini dijadikan suci untuk umat Islam. Dan ini tidak berlaku untuk umat Yahudi. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan, Allah tawarkan kepada Musa, mau ya saya jadikan seluruh bumi ini menjadi suci dan umatku bisa salat di mana saja. Apa jawaban umatnya? Nggak mau. Kami hanya ingin salat di tempat ibadah kami. Nah, itu dia. Ya kalau mereka nggak mau, akhirnya Allah berikan kepada umat Islam. Jadi kita umat Islam itu sudah sangat mudah. Sulit-sulit mendapatkan masjid di tanah itu pun boleh salat sepanjang tempat itu suci. Nah, lalu kemudian karena masjid itu, tanah itu atau bumi itu dijadikan masjid, fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah fal yusalli. Dimanapun, di tanah manapun, di bumi manapun, umatku ini kalau dia waktu itu bertepatan dengan datang waktu salat, maka dia boleh salat di bumi ini. Yang berikutnya yang diberikan keistimewaan kepada Nabi, wa uhillat liyal ghanaim. Nah ini dihalalkan bagi saya, kata Nabi, ghanimah, harta rampasan perang.
berkaitan dengan yang tadi. Jadi jika terjadi perang jihad fisabilillah, dulu seperti perang Badar itu, umat Islam banyak mendapatkan harta rampasan perang. Itu nyatakan halal dan dibagi pada para prajurit yang ikut perang. Nah, di dalam agama Yahudi itu tidak boleh. Nah, padahal harta rampasan perang ini kata Nabi, walam tahillu li ahadin qabli. Ini tidak dihalalkan kepada nabi-nabi yang sebelum. Jadi agama-agama terdahulu harta rampasan perang itu dinyatakan haram untuk dimakan. Dan yang berikutnya, wa utitu syafa'ah. Aku diberikan oleh Allah hak untuk memberikan syafaat. Nah, ini kita banyak tahu lah, nanti ketika pada mahsyar sudah terjadi, pengadilan akan dibuka, maka Nabi datang ke hadapan Allah, bersujud di bawah arsy, memohon kepada Allah agar disegerakan hisab. Dan ini namanya syafaat kubra. Kalau tidak, orang yang ada di padang mahsyar itu sudah pada gelisah, kapan hisab akan jalan? Karena tempat itu tidaklah nyaman bagi sebagian orang yang amalnya mungkin kurang. Nah, Nabi diberikan hak untuk memberikan syafaat. Itu keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi. Lalu kemudian yang berikutnya, wa kana Nabi yub'atsu ila qaumi khassa. Adalah nabi-nabi sebelum saya, kata Nabi Muhammad, itu dia hanya diutus untuk kaumnya aja. Nabi Musa hanya untuk orang Bani Israel, Nabi Isa hanya untuk orang Bani Israel, sesuai dengan kaum di mana Nabi itu diutus. Sedangkan Nabi Muhammad, wa bi'ustu ilan nas amat, dan aku diutus kepada seluruh umat manusia. Jadi kita jangan berpikir Islam itu cuma ada di Tembilahan, cuma ada di Indonesia. Di Cina itu ada Islam, di India itu ada Islam, dan Islam ditakdirkan akan ada di seluruh bagian dunia ini kelak. Karena Nabi, kata Nabi, wa bu'istu ilan nas ammah, saya akan diutus kepada seluruh manusia. Jadi Islam itu boleh dianut oleh orang suku bangsa manapun. Ini keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Nah, nanti kita akan jumpa ayat yang menyebut bahwa Nabi Muhammad itu ajarannya adalah untuk berlaku seluruh alam semesta ini. Nah, Bapak Ibu, itu yang dimaksud dengan janji wa yada'u anhum israhum. Dan kita pun ketika wirid Rabbana wala tahmil alaina isra, ya Tuhan, jangan engkau bebankan kepada kami satu beban agama yang berat, kama hamaltahu ala alladziina min qablina, sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada umat-umat sebelum kami. Jadi yang kita wiridkan itu adalah bagian dari penjelasan ayat ini. Lanjutan wirid kita, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Tuhan, jangan engkau bebankan kepada kami beban syariat yang kita tidak sanggup untuk menanggungnya atau melaksanakannya. Makanya di dalam Islam itu kalau kita belajar kitab fikih, salah satu fondasi hukum Islam itu adalah dia dibuat mudah oleh Allah. Mungkin di sini ada guru kita nanti yang ngaji kitab fikih. Saya dulu ketika ngaji di pondok itu ada satu pelajaran namanya kaidah fikih atau rumus fikih. Rumus fikih itu dalam bentuk-bentuk kaidah, misalnya al-adah muhakkamah, ad-darar yuzal, itu adalah rumus-rumus fikih. Nah, di dalam Islam salah satu yang mengistimewakan hukum Islam itu dibanding dengan hukum agama lain, hukum Islam itu dibuat mudah. Jadi kalau satu kerja agama atau amalan yang kita sulit untuk mengamalkannya, hukum kemudian memberikan kemudahan. Bahasa hukumnya disebut dengan rukhsah. Nah, contoh yang paling gampang, kalau kita salat, yang sakit tak kuat berdiri boleh salat duduk, tak kuat duduk boleh balik. Kita kalau bepergian
Salat zuhur, asar 4 rakaat, tapi kalau sedang musafir boleh dibuat jadi 2 rakaat. Waktunya pun boleh digabung. Nah, itu adalah bagian dari kemudahan-kemudahan yang ada di dalam agama Islam. Nah, mungkin nanti ada guru kita yang bahas soal fikih berkaitan dengan itu. Tapi itu sudah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu akan meringankan sebahagian yang telah Allah tetapkan dari agama orang-orang Yahudi. Yang berikutnya, yang menjadi tugas Nabi juga adalah telah wal aghlal allati kanat alaihim. Nabi juga akan mengangkat belenggu-belenggu yang Allah bebankan kepada mereka. Nah, al-aghlal ini sebetulnya adalah penguatan dari ayat sebelumnya. Jadi sekali lagi, banyak beban-beban agama Yahudi yang begitu ada di dalam Islam itu dibuat kurang oleh Islam. Kita contohkan lagi, misalnya begini. Di dalam agama Yahudi itu, hari Sabtu itu mereka nggak boleh melakukan kegiatan apapun. Itu adalah hari ibadah, hari Sabat namanya. Dulu di masa Daud itu ada orang-orang yang dikutuk menjadi monyet dan kera gara-gara tangkap ikan di hari Sabtu. Itu melanggar larangan agama dalam agama Yahudi. Umat Islam, walaupun hari Jumat itu dianggap sebagai hari yang agung dalam Islam, tapi kita masih boleh kerja. Untuk Yahudi, hari Sabtu itu total nggak boleh bekerja apapun. Itu dia. Nah, jadi Allah angkat belenggu-belenggu yang mengikat agama Yahudi. Banyak lagi yang lainnya. Nah, oleh sebab itu Allah janjikan siapa yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi ini, falladzina amanu bih, maka siapa-siapa yang beriman kepada Nabi Rasul yang ummi ini, maksudnya yang beriman kepada Nabi Muhammad, wa azzaruhu, dan mendukung dakwah yang disampaikan oleh Nabi, wa nasaruhu, dan menolong dakwah yang disampaikan oleh Nabi, wattaba'u nural ladzi unzila ma'ah, dan di samping itu juga mengikuti cahaya yang diturunkan kepada Nabi. Nah, bahasa Qur'annya wattaba'u an-nur alladzi unzila ma'ah, mengikuti cahaya yang diturunkan kepada Nabi. Yang dimaksud dengan cahaya yang diturunkan kepada Nabi itu, kata ulama tafsir, adalah Al-Quran. Jadi penutup ayat ini, yang akan mendapatkan rahmat Allah itu adalah dia beriman kepada Nabi Muhammad, mendukung dakwah yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad, menolong dakwah Nabi Muhammad, dan mengikuti Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kata Quran, ulaika humul muflihun, mereka inilah yang akan memperoleh kemenangan. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi begitu ayat ini disampaikan, berita ini dulu disampaikan kepada Nabi Musa, orang Yahudi itu kan kita bisa bagi jadi 3 kelompok. Ada orang Yahudi yang masih berada di zaman Musa, Nabi Muhammad belum hadir. Nah, mereka begitu Nabi Musa menyampaikan berita ini, sejatinya dalam hati mereka mestilah beriman, paling kurang bertekad kalau nanti kita sempat ketemu dengan Nabi yang dijanjikan kepada Nabi Musa itu, kita akan dukung mereka. Satu. Yang kedua, ada orang-orang Yahudi juga, keturunan Yahudi belakangan, yang ketemu dia dengan Nabi Muhammad. Nah, itulah orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Seharusnya orang-orang Yahudi di Madinah itu, begitu Nabi Muhammad itu hadir, datang mendakwahkan itu, kalau mereka mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi Musa, mestinya mereka harus beriman kepada Nabi Muhammad. Mestinya begitu. Tapi faktanya ya begitu tadi. Justru mereka lah yang banyak berkhianat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu orang-orang Yahudi. Nah, ada yang ketiga, ada yang hidup antara. Zaman Nabi Musa dah lewat, zaman Nabi Muhammad belum sampai dia. Nah, orang-orang seperti ini tentu kondisinya akan sangat berbeda.
Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi ayat 157 itu betul-betul menegaskan bahwa Nabi Muhammad adalah penutup dari sekian nabi. Ajarannya mestinya diikuti oleh ajaran atau umat-umat nabi-nabi terdahulu ketika Nabi Muhammad ini datang. Nah, ini kita bicara dalam konteks kita di dalam sesama umat Islam. Begitu dalam pandangan Quran, bahwa umat Yahudi, umat Nasrani, begitu Nabi Muhammad datang, sejatinya mereka harus beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat berikutnya, nah ini, Nabi Muhammad itu tidak hadir untuk umat tertentu seperti hadis tadi. Ayat 158 menjelaskan, ini perintah Allah kepada Nabi. Qul ya ayyuhan nas inni Rasulullah ilaikum jami'an. Wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, katakan kepada segenap manusia, ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, inni Rasulullah ilaikum jami'an. Sesungguhnya aku adalah Rasul Allah yang ditujukan kepada kalian semua. Jadi kata para ulama tafsir, ini adalah bukti bahwa ajaran Nabi Muhammad itu bukan berlaku untuk orang Arab saja. Islam itu berlaku untuk seluruh manusia. Seperti yang saya katakan tadi, kita jangan kaget di Cina itu ada Islam, di India itu ada Islam. Hari ini di negara-negara barat itu Islam itu sudah mulai diterima begitu cepat. Di Amerika, di Kanada, itu perkembangan Islam itu cepat dan luar biasa. Jadi bukan tidak mungkin Islam itu akan diterima oleh penduduk di seluruh bumi ini. Allahu a'lam. Tapi itulah yang dijanjikan oleh Al-Quran. Ini perintah Allah kepada Nabi. Qul, katakan ya Muhammad, wahai seluruh manusia, sesungguhnya aku adalah Rasulullah yang ditujukan untuk kalian semua. Allah adalah alladzi lahu mulkus samawati wal ardh. Allah adalah Dia pemilik, penguasa langit dan bumi. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Yuhyi wa yumiit. Allah lah yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Fa'aminu billah, perintah Allah kepada kita semua, maka berimanlah kepada Allah. Wa rasulih, dan berimanlah kepada Rasul Allah, beriman kepada Nabi Muhammad. Lagi-lagi disebut, diulangi sifat Nabi Muhammad itu. Wa rasulihi an-nabiyil ummi, Rasul Allah yang dia adalah Nabi, yang dia adalah ummi. Jadi dalam ayat ini diulangi lagi, sifat Nabi itu 3. Dia Rasul, dia Nabi, dia ummi. Jadi umminya Nabi itu bukan sesuatu aib atau celah, tapi justru untuk menyelamatkan agar jangan orang menuduh Quran ini dibuat oleh Nabi Muhammad. Andaikan Nabi Muhammad itu adalah orang yang pandai membaca dan menulis, itu bukan tidak mungkin orang menuduh bahwa Nabi Muhammad itu, Quran itu adalah karangan Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad yang ditakdirkan tak pandai tulis baca itu pun, sekali lagi, sekarang pun ada orang yang menuduh bahwa Quran itu didiktekan oleh pendeta Yahudi. Ini kalau kita baca sebagian penulis-penulis non-muslim sekarang yang mungkin agak tidak nyaman dengan Islam itu, mereka bilang begini, Nabi Muhammad itu pernah kok menerima pelajaran, pengajaran dari pendeta Yahudi. Kapan? Waktu dia masih kecil, ketemu dengan Baqi Rahim. Nah, waktu itu kita berkali-kali menyampaikan sejarah ini. Bertemu dengan Baqi Rahim. Nabi Muhammad itu ketika diajak pamannya waktu berdagang, dia ketemu dengan Baqi Rahim. Saat itulah Baqi Rahim mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan agama-agama masa lampau. Kita tidak bisa percaya ini, tidak ada catatan sejarahnya, enggak ada buktinya. Kalau memang ada, pastilah riwayat itu sangat tersebar. Sejarah Nabi Muhammad itu, Bapak Ibu, kalau kita buka kitab sejarahnya, enggak ada yang tersembunyi tentang Nabi Muhammad itu. Jadi semuanya terbuka.
Jadi bahwa Nabi Muhammad katanya menerima pengajaran dari pendeta itu sangat tidak benar. Tidak ada catatan sejarahnya dan itu tidak bisa dibuktikan. Tapi lagi-lagi orang nuduh biasa-biasa saja seperti itu. Nah, itu sebabnya Quran bilang, dia orang itu harus beriman kepada Allah, kepada Rasul, yang Nabi, yang Umi, alladzi yu'minuna billah, yang Rasul itu sendiri juga beriman kepada Allah. Jadi kalau mau jadi pemimpin dia harus beriman dulu. Nabi Muhammad itu akan diikuti karena Nabi Muhammad beriman kepada Allah. Dan juga Rasul itu beriman dengan kalimatnya. Nabi Muhammad juga beriman dengan Al-Quran itu. Nah, perintah Al-Quran kepada kita semua, wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ikutilah Nabi ini, Nabi Muhammad itu. Mudah-mudahan kita akan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Jadi bertahanlah kita sedapat mungkin mempertahankan, karena inilah yang diajarkan oleh Al-Quran. Kita harus mengikuti jejak Nabi ini. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa hidayatan wa tawfiqa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa hidayatan wa tawfiqa. Allahumma ij'alna minal ulama'il aminin. Allahumma ij'alna minal ulama'il aminin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.